Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini berjumpa lagi di Semayu Podcast Studio. Oke, untuk kali ini kita akan bertemu dengan narasumber yang nantinya kita tunggu-tunggu atau yang ingin kita ulik-ulik beberapa fakta yang menarik. Tentunya kalian gak akan asing lagi dengan sosok yang satu ini. Bertahun-tahun atau ini udah familiar banget nih untuk area daerah Wuringin Anom dan sekitarnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Edi Utomo. Selamat pagi Pak Edi. Terima kasih Apa Mas kabar Riko. ini? Baik, tetap Alhamdulillah. semangat. Tetap semangat tentunya. Ya. Sehat sekali Pak Edi untuk hari ini. Alhamdulillah Pak Rizko, Alhamdulillah. kita masih diberi kesehatan yang semoga begitu juga pada Mas Rizko juga. Iya, terima kasih Pak Edi. Jadi Pak Edi Utomo ini adalah salah satu guru senior, bahkan dikatakan senior banget lah di SMA Negeri 1 Wuringin Anom. Kalau boleh tahu nih Pak Edi, Bapak itu mengajar di SMA ini itu sejak kapan? Terima kasih Pak Rizko, begitu juga para pemirsa semuanya. Saya pindah dari luar kota ke SMA Negeri 1 Wuringin Anom itu, kalau saya masih ingat itu tepatnya pada waktu negara pada waktu itu pada waktu masa reformasi, yaitu sekitar tahun 2000 pas 2000-an. Kemudian kalau dihitung sampai sekarang kira-kira Pak Rizko ya 25 tahun ya. Sejak reformasi 25 tahun, berarti sangat lama itu Pak Edi. Sekitar berapa kali pergantian masa periode kepemimpinan. Berarti tentunya Pak Edi itu memiliki banyak sekali momen-momen bersejarah atau momen yang unik. Mungkin Pak Edi bisa menceritakan momen yang paling unik atau yang paling berkesan selama mengajar di SMA Negeri 1 Wuringin Anom? Tentunya pada waktu 25 tahun itu bukan masa yang sangat singkat Mas Rizko, karena saya di sini sudah 25 tahun itu tentunya sudah banyak menikmati rasa kalau seandainya suatu kuliner, suatu masakan gitu, saya sudah pernah merasakan ini pedas, manis, asin dan lain sebagainya. Begitu juga pengalaman yang ada di sekolah ini juga seperti itu. Ada kalanya yang kita harus berdisiplin, ada kalanya kita harus dengan teman-teman itu harus bercengkerama dan lain sebagainya. Apalagi melihat siswa-siswa kita, rutinitas kita mengajar, rutinitas ketemu siswa dan rutinitas kita mengajar dan lain sebagainya. Tentunya semuanya, apalagi sekarang sudah pada masa pensiun seperti ini ya, semuanya kenangan itu sudah indah sekali. Kalau nanti Mas Riko sudah berada di sini lebih lama lagi, tentunya juga mempunyai kenangan yang terbaik seperti itu. Kalau boleh saya tahu ini, momen yang paling Pak Edi nikmati selama menjadi guru di sekolah ini itu apa? Ya, kalau makanya saya mengatakan tadi yang dalam arti pertanyaan Mas Rizko tadi menikmati dalam arti merasakan, bagaimana merasakan saya selama 25 tahun di sini. Merasakan bagaimana, ya ada kalanya kita harus tegang, ada kalanya kita harus bahagia, ada di kala momen-momen tertentu kita harus bekerja sama, misalkan ada acara momen-momen tertentu, misalkan ada kunjungan, misalkan ada nanti kegiatan-kegiatan, apalagi pada siswa ini kegiatan banyak sekali. Belum juga masalah guru, antara lain adalah ada mengurusi administrasi dan lain sebagainya. Itu semua kalau kita laksanakan dengan semangat, kalau kita laksanakan dengan keikhlasan, tentunya nanti kita akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Jadi kalau sesuatu tugas yang diberikan oleh pimpinan kita, jangan a priori, kita harus ikhlas menjalankan. Karena itulah seninya kita bekerja itu.
Tadi yang dikatakan oleh Pak Edi itu ikhlas dalam bekerja itu memang salah satu kunci bagaimana kita untuk menikmati suatu proses perjalanan. Tentunya 25 tahun itu bisa dikatakan berbagai macam generasi tadi. Mulai dari generasi 90-an, milenial hingga Gen Z. Mungkin Pak Edi pernah merasakan itu. Tantangan terbesar apa sih yang Pak Edi rasakan selama ini menjadi karir seorang guru itu? Ya, sebagai guru yang profesional, begini Mas Rizky ya. Selama kita 25 tahun tadi itu diawali dengan masa-masa yang sekarang itu kita sebut sebagai IT. Kalau dulu belum tahu. Kita memulai dulu pada waktu kesini pada waktu 25 tahun yang lalu, di mana siswa secara mandiri, guru secara mandiri, misalkan menulis dengan menggunakan kapur, itu pun siswa harus mencatat di papan, kadang-kadang kan mengalami perubahan lagi. Fotokopi itu dulu merupakan hal yang paling modern dulu, ternyata ada lagi, sampailah pada sekarang itu era yang sekarang itu era digitalisasi itu sudah luar biasa. Nah, tantangan yang terbesar sekarang ini apa ya? Kita sendiri, pendidik itu sendiri, bagaimanakah dia bisa menerapkan bagaimana dengan era yang semacam ini, bisa enggak memenuhi tantangan semacam itu? Kita semuanya serba digital, apalagi kita dimulai pada waktu masa-masa yang sulit, pada waktu itu masa COVID, di mana seorang guru harus melakukan pembelajaran secara daring. Itu pun harus kita, kalau tidak tahu tentang IT itu, wah, artinya IT lah kita tantangan yang terbesar saat ini. Kalau seseorang gagap terhadap IT, itu menjadikan suatu problema, kesulitan tersendiri. Dengan administrasi guru harus tahu aplikasi ini, itu, begitu juga siswa. Nah, tantangan terbesar saat ini adalah pada siswa itu sendiri. Nah, kadang-kadang siswa itu lebih tahu duluan tentang IT daripada gurunya. Kita tidak menutup kemungkinan semacam itu, ya. Jadi tantangan terbesar saat ini adalah kita harus terus belajar, kita harus tahu bagaimana kemajuan zaman sekarang ini. COVID itu memang menjadi tantangan terbesar Pak Edi di semua lini, bahkan tidak hanya sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan semua lini itu pasti terpengaruh atau terdampak dari COVID itu tadi. Di tahun 2020 ya, 2020 hingga 2021 itu anak-anak harus belajar daring. Di mana Bapak Ibu guru yang biasanya kita tatap muka atau selalu interaksi dengan siswa, tiba-tiba harus berada di dalam jaringan. Itu memang sebuah tantangan yang perlu kita sikapi secara secara efektif gitu loh. Bagaimana anak ibu bisa tetap belajar, tentunya Bapak Ibu juga bisa juga menyampaikan ilmu yang dia pada murid-muridnya gitu. Tentunya Pak Edi tadi sudah berpengalaman selama 25 tahun, mulai dari mengajar menggunakan papan tulis, pakai kapur, kemudian fotokopi, ada lagi teknologi yang terbaru sampai mungkin yang tersekarang itu adalah pembelajaran melalui IT ya. Betul. Menurut Pak Edi itu, perkembangan sekolah ini dari tahun 90-an tadi atau dari tahun 98 selama Bapak Edi menginjakkan kaki pertama di sini hingga di tahun 2024, sebesar apa sih perubahan yang terjadi di sekolah ini? Kita tidak dapat memungkiri ya Pak Mas Rizko, bagaimana sekolahan ini mulai dari beberapa tahun yang lalu. Tentunya semua tahu, masyarakat atau dinas yang ada di atas semua, kemajuan di SMA Negeri 1 Wringin sangat-sangat dan luar biasa. Dimulai dari dulu yang hanya beberapa kelas, sekarang kelasnya luar biasa. Karena apa? Kita sudah dipercaya oleh masyarakat. Dulu yang hanya sejumlah
3 kelas per jenjang itu hanya 3 kelas, sekarang sudah luar biasa. Begitu juga sarana dan prasarananya, begitu juga kemajuan dari siswa-siswa kita. Coba kita lihat prestasi yang ada di siswa kita. Prestasi apa saja kita lihat di sana, itu banyak sekali ya. Hasil penghargaan, sertifikat, piagam dan lain-lain. Itu menandakan ada kemajuan, ada 2 macam kemajuan, ada kemajuan fisik, ada kemajuan akademik seperti itu. Tidak hanya pada siswa, guru pun juga banyak yang berprestasi. Itulah jadi perkembangan apa yang terjadi. Kalau secara fisik tentunya luar biasa. Sekolahan kita walaupun berada di tempat yang katakanlah pinggiran kota, tapi kita animo masyarakat itu sudah tertuju pada kita. Kita sudah mempunyai nama. Tinggal bagaimana generasi daripada Mas Rizko berikutnya itu bagaimana. Kita sudah kita sudah pensiun, jadi artinya apa? Teruskanlah untuk para guru-guru muda ini, teruskanlah. Kalau namanya suatu perkembangan, misalkan perkembangan fisik, itu juga terus, jangan berhenti di sini saja, itu nanti akhirnya tidak ada kemajuan. Ya terus, entah apa yang direnovasi, entah apa yang harus diperbaiki dan lain-lain. Ini memenuhi adalah tuntutan di zaman-zaman yang akan datang. Harus ada kemajuan seperti itu ya. Realistis pertanyaan dari Mas Riko tadi. Tentunya tadi perkembangan kan banyak sekali, mulai dari perkembangan fisik hingga kemajuan di bidang akademiknya dari siswa-siswa. Mungkin perlu diketahui oleh teman-teman, dulu ini sekolah ini hanya beberapa kelas. Sekarang itu ada sekitar 11 kelas setiap jenjangnya Pak Edi. Iya, jadi ada 33 kelas. Bayangkan kalau satu kelasnya 30-an berarti sekitar 1000 lebih itu siswa yang ada di SMA Negeri 1 Kuningan Anom itu. Kemudian nih Pak Edi, saya kan ini masih tergolong masih guru yang muda ya. Ya usia nggak terlalu tua lah, tapi kalau dikatakan mateng ya mateng banget. Bukan mateng banget sih, sekitar ya guru muda lah, baru memulai karir atau menginjakkan kaki di dunia pendidikan. Ada nggak sih saran dari Pak Edi yang udah senior banget nih, dikatakan suhu lah, untuk kami guru-guru muda dalam membangun karir yang awal di dalam dunia pendidikan itu? Di era sekarang ini, Mas Rizko ya, apalagi kita sudah yang generasi tua ini, saran apa untuk guru-guru muda? Saya hanya berharap pada guru-guru muda ini lebih banyak belajar. Belajar tidak hanya sekarang. Belajar seumur hidup. Ya, belajar seumur hidup. Artinya apa? Kita sudah sekarang, misalkan dulu guru mempunyai administrasi, contohnya administrasi dulu menggunakan rapot, Mas Ciko ya. Rapot dulu itu bagaimana? Ditulis tangan. Nah, tulis tangan, bagaimana guru semalam suntuk hanya ngisi dengan tulisan tangan rapot itu. Tapi sekarang dengan era semacam ini, aplikasi semakin baik, aplikasi semakin canggih, dan ini tantangan bagi para penerus kami, tantangan bagi seperti Mas Rizko itu semua. Tantangan inilah harus setiap aplikasi setiap digital itu setiap hari mungkin berubah. Pada waktu kita membuat SKP, pada waktu kita membuat PMM, tidak tahulah tahun-tahun yang akan datang namanya apa lagi, itu juga membutuhkan suatu aplikasi tertentu, sehingga saya mengharapkan kepada yang muda-muda ini jangan berhenti masalah belajar, apalagi mengikuti zaman yang sekarang ini adalah zaman era digital. Betul. Wah, kita belajar banyak nih dari Pak Edi, dari pesan-pesan tadi untuk guru-guru muda seperti saya ini yang baru merintis
karir awal di dunia pendidikan. Seperti kata pepatah Pak Edi, yang datang akan pergi, lewat dan berlalu, terbit yang tenggelam, seperti juga masa kita yang akan datang. Tentunya 25 tahun itu waktu yang cukup lama. Kemudian kita akan tiba-tiba berpisah dengan berbagai macam keadaan yang kita lalui setiap harinya, rutinitas dan sebagainya. Kira-kira nih, sebentar lagi mendekati masa-masa pensiun. Perasaan apa sih yang mungkin ada di benak Pak Edi? Oh, bentar lagi sudah nggak ada di sini lagi, nggak ketemu teman-teman lagi, nggak ketemu sama anak-anak lagi. Tentunya ada rasa apa mungkin yang ada di benaknya Pak Edi itu seperti apa? Begini Mbak Rizko, ada slogan yang mengatakan seperti ini. Setiap orang itu ada masanya. Setiap masa itu ada orangnya. Sebenarnya kalau masa pensiun itu sebenarnya bukan pensiun, tapi tugas baru, ya. Bukan pensiun, kita berhenti untuk berkarya itu tidak. Hanya saja begini Mas Rizko ya, kita sudah alhamdulillah Tuhan itu memberikan kita umur dan sampai pada pensiun. Mohon maaf, banyak teman-teman kita, banyak orang yang belum sampai di pensiun sudah mereka mendahului kita, semacam itu. Jadi kita ya bersyukurlah Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan pensiun. Makanya saya juga menyarankan kepada mereka yang seperti saya yang mau pensiun, ada kata-kata demikian, jangan takut menghadapi tua, toh kita dulu juga pernah muda. Begitu juga yang muda-muda itu ya, jangan membanggakan kita muda, karena apa? Belum tentu kita bisa merasakan tua. Buktinya ada loh Pak Rizko ya, itu seperti itu. Tinggal menghitung hari lagi Pak Edi. Yang dulunya Pak Edi berangkat pagi, kemudian ketemu sama teman-teman di sekolah, saling bersendaguru dengan siswa atau sesama rekan guru, atau saling memberikan motivasi atau ide-ide kreatifnya kepada sesama rekan kerja. Mungkin hal-hal itu tidak akan kita nikmati lagi dalam situasi yang formal beberapa saat lagi. Iya, betul. Kemudian rencana apa sih yang bakal Pak Edi itu lakukan, atau udah ada rencana apa setelah masa purna tugas untuk tahun ini? Mas Rizko, sebenarnya pensiun itu bukan berarti sesuatunya berhenti, tapi berkarya di tempat lain. Nih, kalau kita dulu di SMP misalkan ya, kita dulu di SMP, kemudian kita lulus. Mas Rizko sudah tahu kira-kira nanti saya sekolah di mana? Belum. Ya lah itu. Sama halnya dengan pada waktu Mas Rizko pada waktu di SMA, saya nanti harus kuliah di sini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mas Rizko. Kan tidak seperti itu. Lah, kita mengikuti air mengalir saja. Masalahnya apa? Kita belum tahu rencana Tuhan apa yang akan diberikan kepada saya setelah pensiun nanti. Gitu ya tentunya sama semuanya, semua manusia sama. Ya ada seninya dulu pada waktu bertemu lah. Pada waktu kita berpisah, sama seperti pada waktu kita setelah kuliah kemudian lulus. Ya seperti itu. Tidak akan ketemu dengan teman-teman dan sebagainya. Padahal kita dengan teman-teman sudah bertemu sekian tahun, tapi begitu terpisah sulit ya rasanya. Makanya itu ya, kalau pas ditanya apa yang nanti kita belum tahu. Ya seperti
air mengalir aja. Kita nggak tahulah nanti bagaimana Tuhan akan memberikan suatu ya kegiatan apa dan lain sebagainya. Belum sampai sekarang belum terencana. Setiap orang itu punya cara sendiri untuk menikmati hidup, mulai dari bagaimana dia dengan keluarganya, dengan profesinya, dengan pekerjaannya, apalagi seorang guru. Kalau Pak Edi ini, apa sih yang membuat Pak Edi bangga menjadi seorang guru itu apa? Saya sebenarnya dulu, Mas Rizko ya, sebenarnya untuk cita-cita jadi guru itu belum ada. Waktu itu saya masuk ke perguruan tinggi di jurusan lain, tetapi entah gagal atau memang saya diberi Tuhan jalan di sini, yaitu sehingga saya masuk di IKIP, kalau sekarang itu UNESA ya. Lah tiba-tiba setelah dengan pendidikan di keguruan, pendidikan terus masuk jadi guru dengan sekian tahun, sekian puluh tahun dan lain sebagainya. Kebanggaan apa pada saya? Banyak sekali ya, harus banyak sekali. Antara lain bahwa kalau kita jadi guru, pertama ada di masyarakat. Kalau di masyarakat itu, guru itu kalau maaf ya, kalau ini berada di lingkungan kita, di lingkungan pedesaan, guru itu sesuatu pekerjaan yang mulia. Mohon maaf dalam bahasa Jawanya, guru ikut diwongno, ya itu. Masalahnya apa? Coba kalau ada masalah gini, ayo takono nang Pak Guru, ya seperti itu. Itu pun banyak yang lain juga. Terus bangga yang lain kalau kita ketemu dengan mantan murid kita dimanapun berada, Pak Guru tanya, ketemu di jalan Pak Guru. Atau pernah terjadi jadi polisi, tiba-tiba siapa ada polisi yang hormat kepada saya, ternyata saya tidak tahu itu adalah mantan murid saya. Pak Rizko, kalau guru sampai pensiun tetap guru. Tetapi kalau sesuatu bagaimana? Bisa jadi polisi, bisa jadi dokter, bisa jadi lain dan lain sebagainya. Ini yang paling membanggakan. Kalau melihat murid kita itu berhasil, itu rasanya puas sekali. Naluri sebagai seorang guru itu. Karena apa? Bisa mengantarkan anak-anak itu sampai pada jenjang atau profesi yang paling mulia di dunia ini. Sepertinya kisahnya Pak Edi ini nggak jauh berbeda dengan kisah saya, Pak. Dulu itu saya memang tidak ada ketertarikan dengan guru. Saya awal itu di dunia marketing, Pak, malahan. Tiba-tiba menjadi seorang guru itu apa ya, excited banget gitu loh. Tapi memang ada kebanggaan tersendiri, Pak. Bagaimana kita itu kalau saya sih, anak saya, murid saya pernah aja dulu, sekarang kuliah di sini, udah jadi ini, punya kebanggaan tersendiri. Ada semacam rasa apa ya, aku bisa menjadikan seseorang itu lebih baik daripada diri saya sendiri. Betul. Kita udah ngobrol cukup banyak nih tentang pengalaman Pak Edi, mulai dari karir mengajar di sini, kemudian tantangan terbesar, pesan-pesan dan apa ya, hal-hal yang seru-seru tentunya kita ngobrolin bareng. Terakhir ini pesan untuk keluarga besar SMA Negeri 1 Wringin Anom. Ya, saya aja berpesan untuk terutama yang generasi muda, juga semua warga SMA Negeri 1 Wringin Anom. Yang pertama, bekerjalah secara ikhlas ya. Jangan karena ini, itu dan lain sebagainya. Niscaya nanti akan memberikan suatu hasil yang paling maksimal. Terus berkaryalah ya, mumpung masih ada waktu. Jangan menyanyiakan waktu, karena hidup adalah kompetisi. Hidup adalah natural selection. Jadi ada seleksi alam. Kalau hanya diam saja, nanti akan kalah dengan
kompetitif yang lain. Itulah saya hanya berpesan ya, tentunya wadah kalau yang sudah tua tentunya kalau tidak berhasil di tempat ini kita akan nanti di dalam benak kita, di dalam memori kita, aku biar kok gak berhasil. Oleh sebab itu saya mengharapkan kepada yang muda-muda, berkaryalah ya, bekerjalah dengan ikhlas, dengan semangat, sehingga nanti mencapai pada suatu jenjang yang maksimal. Baik, terakhir ini Pak Edi, harapan apa sih yang Pak Edi inginkan untuk SMA Negeri 1 Waringin Anom? Ya, harapan saya SMA Negeri 1 Waringin Anom nantinya jadilah mercusuar SMA Waringin Anom, mercusuar di daerah Gresik, mercusuar di daerah Provinsi Jawa Timur, begitu juga pada nasional. Ingat, ada negara kecil seperti Singapura, negaranya kecil, tapi begitu terkena dengan karena kebangkitan daripada warganya, sehingga dia cukup dikenal oleh negara-negara yang lain. Begitu juga SMA Waringin Anom. Tidak bisa pada bidang ini, ya bidang yang lain. Tapi banyak bidang-bidang yang membuat kita semakin berhasil dan dikenal, tidak hanya di lokal, tapi juga di tingkat nasional. Teman-teman, itulah tadi obrolan hangat kita dengan Pak Edi Utomo, salah satu guru senior di SMA Negeri 1 Waringin Anom. Tentunya banyak sekali hal yang kita ambil dari obrolan ini, mulai dari motivasi, semangat, kemudian ide-ide kreatifnya untuk terus berkarya di dalam dunia pendidikan itu. Oke, terima kasih Pak Edi, waktu kita cukup sekian hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Rizko. Semoga tetap selalu sehat Pak Edi. Baik teman-teman, semangat. Selalu sehat, kita terus berkarya sampai kapanpun. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi di Semanyo Podcast Studio selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.